Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan di sini saya dari kelompok 8 atas nama Hairatul Wardati, NIM 190106096. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat komik. Baiklah teman-teman, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya di sini ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwasanya komik merupakan karya seni rupa naratif modern. Komik tidak hanya menampilkan gambar semata, tetapi juga menyimpan kompleksitas pikiran, bunyi, aksi, ide yang disusun dalam gambar berurutan di dalam kotak. Oleh karena itu, sifat karya seni komik dapat digunakan sebagai media hiburan. Menurut Nurgiantoro, beliau menyatakan bahwasanya komik merupakan kesastraan populer yang memiliki keunikan tersendiri karena adanya gambar-gambar. Gambar-gambar dalam komik berbeda dengan gambar-gambar dalam buku cerita, teman-teman. Bergambar lainnya, peran gambar-gambar dalam buku cerita, bergambar hanyalah sebagai ilustrasi yang berfungsi mengkonkretkan, melengkapi, dan memperkuat sesuatu yang diceritakan secara verbal. Sedangkan komik hadir dalam bentuk yang menampilkan panel-panel secara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur komik. Struktur komik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ini tentang penokohan. Menurut Nurgiantoro 2015 halaman 418, tokoh merupakan subjek yang dikisahkan dalam bentuk komik. Dalam komik yang dikhususkan untuk anak-anak, tidak hanya terdapat tokoh manusia saja, namun terdapat berbagai jenis makhluk lainnya seperti binatang, makhluk halus, bahkan benda-benda yang tidak bernyawa yang sengaja dipersonifikasikan. Nah, apa yang dimaksud dengan personifikasikan? Maksudnya di sini adalah benda-benda mati yang sengaja dijadikan tokoh atau diberikan karakter dan tingkah laku sebagaimana halnya tokoh manusia. Nah, yang kedua, struktur yang kedua tentang alur. Komik adalah media gambar yang perkembangannya diamati secara visual. Berdasarkan pengamatan terdapat urutan gambar, kita dapat menafsirkan hubungan makna yang terbangun atau alur cerita. Dengan demikian, urutan gambar sebelum dan sesudahnya memegang peran penting dalam rangka mengembangkan alur cerita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Wardiana dari kelas C dengan NIM 190106108. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan penjelasan dari Siti Nurhaliza. Yang ketiga yaitu tema dan moral. Tema dan moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan melalui cerita yang tertulis dan digambarkan melalui gambar, bahasa, alur, dan penulisan tokoh yang terdapat pada buku Nurgiantoro tahun 2015. Pada umumnya, sebuah komik hanya menampilkan tema dan moral atau subtema dan submoral yang berkaitan dengan permasalahan dalam hubungan lingkungan sosial. Keempat, yaitu gambar dan bahasa. Aspek gambar dan bahasa merupakan unsur komik yang secara nyata dapat ditatap karena keduanya merupakan media representasi komik itu sendiri. Gambar komik memiliki ciri khas dengan tampilannya pada suatu subjek tertentu. Misalnya, gambar makhluk mitologi, binatang, ataupun tokoh manusianya. Panel-panel gambar komik akan lebih komunikatif dan menarik jika ditambahkan dengan unsur bahasa. Adapun pada buku Nurgiantoro 2015 menyatakan 3 bentuk unsur bahasa, yakni 1. Berbentuk narasi, 2. Berbentuk langsung melalui kata-kata dan pikiran tokoh, 3. Kata-kata tiruan atau bunyi.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.